Hola amigos parantos kumaha damangos. Karena sepertinya kalian gak suka sama video live action kemarin, maka kali ini Mimin akan ngerekap serial anime lagi nih guys. Anime kali ini berjudul Ushio Totora yang bercerita tentang seorang anak bernama Ushio yang tiba-tiba mendapat kekuatan untuk membasmi iblis. Setelah nggak sengaja nemuin sebuah tombak suci dan berteman dengan iblis bernama Tora. Gimana keseruan ceritanya? Kita langsung aja. Tapi sebelum mulai harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Di awal cerita, kita akan dibawa ke sebuah kuil bernama Kuil Fugenin. Di sana tinggal ayah dan anak yang saat itu si ayah lagi bercerita pada anaknya yang bernama Ushio tentang tombak suci yang tersimpan di kuil mereka yang adalah milik seorang pembasmi yokai atau iblis ternama pada zaman dahulu. Karena tak mendengarkan cerita ayahnya, si Ushio pun auto ditampol dan Ushio bilang kalau ia udah bosan mendengar ocehan ayahnya tentang tombak suci dan juga yokai membuat keduanya auto berantem amigos. Tak lama ayah Ushio berkemas karena katanya ia harus pergi ke laut Jepang untuk menempa diri dan menitipkan kuil Fugenin pada anaknya itu. Dan sebelum pergi ia menyuruh Ushio untuk membereskan buku-buku lama di gudang mereka. Ushio pun lalu menuruti perintah ayahnya dengan membereskan tumpukan buku. Namun ia secara tak sengaja tersandung sebuah gagang pintu sebuah ruangan bawah tanah. Dengan tenaga kulinya, Ushio pun menarik dan menghancurkan pintu tersebut hingga ia sendiri terjatuh ke ruangan itu. Dan tak diduga, di sana ia bertemu dengan sesosok yokai bernama Tora. Ushio pun ketakutan, tapi Tora malah senang karena katanya hanya manusialah yang bisa mencabut tombak yang menancap di tubuhnya selama 500 tahun ini. Di sana akhirnya Ushio percaya dengan semua cerita ayahnya. Si Ushio menolak untuk membebaskan Tora yang suka memangsa manusia dan kembali menutup ruangan itu. Ushio pun lalu pergi ke sekolah bersama dua teman wanitanya yang bernama Mayuko dan juga Asako. Di sini kita akan diperlihatkan kalau si Ushio sangat suka menggambar walau hasil gambarnya abstrak. Bahkan dia yang sangat berbakat dalam olahraga menolak bergabung dengan klub sekolahnya karena hobi menggambar tersebut. Sepulang sekolah, Asako dan Mayuko datang ke kuil untuk mengambil buku catatan milik Asako yang sebelumnya dipinjam oleh Ushio. Saat berbincang, Ushio melihat sekumpulan yokai kecil yang hanya bisa dilihat olehnya sendiri. Karena itu, Ushio pun berlari menuju gudang dan langsung menanyakan hal tersebut pada Tora. Si Tora lalu bilang itu terjadi karena Ushio udah membuka ruangan tempatnya berada, membuat aura Tora memancing para yokai rendahan tertarik datang ke sana. Tak lama Ushio mendengar jeritan kedua temannya dan Tora menyalahkan Ushio atas apa yang sedang terjadi. Ia meminta Ushio melepaskan tombak hewan buasnya dan setelah itu Tora bilang ia akan membereskan kekacauan yang terjadi. Ushio pun menuruti kata-kata Tora dan berhasil mencabut tongkat sucinya. Tapi si Tora malah melanggar janjinya dan malah menyerang Ushio. Tanpa diduga, si Ushio yang masih memegang tombaknya bisa menggunakan kekuatan dari tombak tersebut. Tora yang melihat perubahan wujud Ushio teringat pada si pemilik tombak sebelumnya dan menjadi sangat ketakutan. Tora pun melarikan diri tapi Ushio yang udah terlanjur marah karena udah dibohongi terus mengejarnya. Keduanya lalu melihat yokai-yokai lemah tadi semakin kuat dan berubah dalam ukuran besar. Ushio menyuruh Tora membantu melawan yokai tersebut dan si Tora langsung menuruti kata-kata Ushio dan keduanya pun bekerja sama hingga bisa mengalahkan yokai itu. Setelah kembali ke wujud semula, Ushio bilang kalau tombak itu memberitahu masa lalunya, di mana tombak tersebut dibuat pada 2000 tahun yang lalu untuk membunuh para yokai dan bisa memberikan kekuatan pada penggunanya, hingga mereka dapat menjadi hewan buas yang bisa membasmi para yokai tersebut. Setelah itu, Ushio melarang Tora pergi karena ia ingin yokai itu membantunya melawan para yokai lain yang pasti akan muncul lagi. Tora yang takut pada tombak hewan buas yang dipegang Ushio terpaksa menyetujuinya sambil berkata ia akan menunggu Ushio lengah dan kemudian akan memangsanya. Keesokan harinya, Ushio pun mulai pergi ke sekolah bersama dengan Tora. Sementara si Asako dan Mayuko bersama teman mereka yang lain sedang bertugas mengambil buku di gudang menyeramkan yang ada di sekolah mereka. Di sana mereka semua melihat sebuah patung batu berbentuk armor seorang samurai. Saat para gadis membereskan bukunya, terlihat kalau patung itu mengeluarkan aura gelap.
Sementara di dalam kelas, Ushio sempat sedikit aneh karena Asako yang sekelas dengannya terlambat mengikuti pelajaran. Tak lama, tombak hewan buas mengeluarkan suara yang membuat Ushio mengetahui jika ada sesuatu yang sedang terjadi. Ushio langsung berlari ke gudang sekolah, tapi teman-temannya udah nggak ada di sana sampai-sampai polisi datang ke sekolahnya dan mengira kalau 5 siswi yang hilang tiba-tiba telah diculik oleh seseorang. Tora lalu memberitahu kalau yokai yang menculik teman-temannya bernama si pemakan batu. Yokai itu suka membawa korbannya ke dimensinya sendiri dan setelah menjadikan mereka batu, maka yokai itu akan memakannya. Bener aja apa yang Tora katakan, karena para polisi yang sedang memeriksa TKP tak bisa melihat Asako dan Mayuko karena keduanya kini berada di dimensi si memakan batu. Hingga kemudian mereka berdua pun dijadikan batu oleh yokai tersebut. Ushio lalu menerobos ke dalam bangunan itu dan dengan tombaknya ia bisa menembus dimensi si pemakan batu. Ushio langsung menyerang, tapi Tora memberitahu kalau yang sedang dilawannya bukanlah wujud asli si pemakan batu. Membuat Ushio lengah dan bisa dijatuhkan. Karena tombaknya terlepas, Ushio pun kembali ke wujud semula dan melihat kesempatan itu, Tora pun bersiap melarikan diri. Karena pintu dimensi itu akan segera tertutup, tapi si Ushio lalu meminta bantuan Tora untuk menyelamatkan teman-temannya. Agar mereka tak dimangsa oleh si pemakan batu. Awalnya, Tora menolak hal tersebut, tapi setelah melihat Ushio memohon, Tora bilang itu sangat menyenangkan dan ia pun akhirnya menyelamatkan semua teman Ushio. Sementara Ushio sendiri hampir sepenuhnya berubah menjadi batu dan merelakan dirinya sendiri untuk menjadi mangsa sang yokai. Tanpa diduga, si Tora kembali menahan pintu dimensi itu sambil berkata hanya dialah yang boleh memakan Ushio. Karena menahan pintunya dan tak bisa bergerak, Tora pun berhasil diserang hingga akhirnya Ushio bisa menggunakan kekuatan tombak hewan buas yang bisa bergerak sendiri sesuai perintah dari penggunanya. Tombak itu pun menancap di tubuh Ushio dan mengembalikan tubuhnya yang menjadi batu kembali seperti semula. Lalu tombak itu pun mengarah pada Tora dan membantu menahan pintu hingga si Tora akhirnya bisa menggunakan kekuatannya dan dapat membuat diri mereka terbebas dari dimensi sang yokai. Tapi ternyata si pemakan batu belum kalah dan menunjukkan bentuk aslinya. Tora lalu memberitahu cara mengalahkan si pemakan batu yang termasuk jenis yokai perubah bentuk, yang adalah dengan cara meludahi tombak hewan buasnya, karena katanya yokai perubah bentuk lemah terhadap ludah manusia. Bener aja, setelah meludahi tombaknya, Ushio dengan mudah bisa mengalahkan yokai tersebut tanpa ia ketahui kalau pertarungannya dilihat oleh banyak orang, termasuk para wartawan yang sedang meliput kasus tersebut. Ushio pun berhasil merubah kembali teman-temannya dan kemudian melarikan diri dari tempat itu bersama Tora. Sesampainya di rumah, Tora sangat senang karena dirinya bisa masuk berita di televisi, guys. Selanjutnya, kita akan diceritakan masa lalu Tora di mana pada zaman dahulu si Tora ini adalah salah satu yokai paling ditakuti manusia karena kekuatannya. Tora yang suka makan daging manusia dan tak terkalahkan saat itu bertemu seorang pengembara yang membawa sebuah tombak dan bertarung selama 4 hari 4 malam dengan sang pengembara. Hingga akhirnya pengembara bisa menancapkan tombaknya dan menyegel kekuatan Tora. Lalu para penduduk pun membangun kuil di atas tempat Tora disegel untuk mengawasinya. Sementara si pengembara lalu menjadi kepala kuil tersebut dan ternyata ia adalah nenek moyang dari keluarga Ushio. Setelah bercerita demikian, ayah Ushio yang udah kembali ke kuil mengingatkan agar anaknya tak membuka ruang bawah tanah di gudang mereka. Tanpa ia tahu, si Ushio udah ngebebasin Tora yang saat itu lagi berdiri di belakang ayahnya. Ushio pun pergi bersama Asako dan Mayuko yang saat itu datang ke rumahnya, sedangkan ayah Ushio akhirnya shock setelah mengetahui gudangnya udah kebongkar. Si Ushio dan kedua temannya ternyata pergi ke pameran lukisan. Ushio yang sangat menyukai seni, menyukai salah satu lukisan yang bergambar wanita yang sedang duduk di sebuah kursi. Namun katanya sang pelukis meninggal setelah menyelesaikan lukisan tersebut dan mewariskan lukisan itu kepada anaknya yang bernama Reiko. Setelah Ushio dan teman-temannya pergi, Tora mengetahui sesuatu yang katanya sang pelukis tewas sambil mengutuk para manusia dengan lukisan tersebut. Keesokan harinya saat berangkat ke sekolah, Ushio bertemu dengan seniornya yang bernama Masaki. Tanpa sebab yang jelas, Masaki memukuli Ushio hingga datang murid perempuan bernama Reiko menghentikan Masaki. Kalau kalian lihat, Reiko ini sangat mirip sama lukisan di galeri tadi, karena emang ia adalah putri dari pembuat lukisan tersebut.
Sepulang sekolah, si Ushio yang suka menggambar lalu meminta Reiko untuk menjadi modelnya. Tapi Reiko menolak karena katanya ayahnya yang udah meninggal saat ini sedang memanggil dirinya untuk ikut mati bersamanya. Dan mengancam Ushio kalau terus mendekatinya maka ia akan mati juga. Dan bener aja saat terus mengikuti Reiko, Ushio hampir tertabrak mobil, beruntung ia selamat berkat kekuatan tombaknya. Dan ternyata kejadian itu diakibatkan oleh ulah yokai. Ushio lalu mendatangi Asako untuk meminta bantuannya membujuk Reiko agar mau menjadi modelnya karena si Asako ini pernah satu kelas sama Reiko. Asako bercerita kalau dulu Reiko sangat populer di kalangan murid pria karena kecantikannya. Tapi sikap Reiko selalu dingin pada mereka semua. Dan hanya Asako lah satu-satunya murid yang bisa membuat Reiko tersenyum. Ternyata Reiko selalu bersikap dingin karena setiap ada murid yang mendekatinya, maka murid itu akan mengalami kecelakaan, membuat Reiko frustasi dan mencoba beberapa kali untuk bunuh diri walau usahanya selalu gagal. Sekembalinya ke sekolah, Reiko pun berkata pada Asako kalau kecelakaan yang menimpa para murid tadi itu adalah ulahnya, karena ada iblis yang selalu berada di sisinya. Asako pun hampir aja tewas kalau Reiko nggak nyelamatin dia guys. Dan sejak saat itu, Reiko pun mulai menjauh dari Asako. Sepulang dari rumah Asako, si Ushio pun kembali dijegat oleh Masaki. Mereka langsung berkelahi sambil si Ushio meminta Misaki untuk menceritakan tentang Reiko. Setelah Ushio menang, Misaki yang adalah teman Reiko sejak kecil pun bercerita kalau ayah Reiko menjadi gila setelah ditinggal ibu Reiko yang pergi bersama lelaki lain. Bahkan sebelum ayah Reiko meninggal, Misaki pernah main ke rumah Reiko dan melihat ayahnya sedang melukis lukisan terkutuk tadi. Dan kejadian aneh di sekitar Reiko terjadi setelah ayahnya menyelesaikan lukisan tersebut dan kemudian meninggal. Saat pelajaran olahraga, Ushio yang melihat Reiko sedang sendirian pun mengajak Reiko untuk menjadi pasangannya. Dan bener aja, tak lama ayah Reiko yang kini menjadi seorang yokai lalu datang karena ia tak suka ada seorang pria yang mendekati putrinya itu. Beruntung, Tora pun datang dan menyerang yokai ayah Reiko hingga berhasil membuatnya melarikan diri. Melihat Ushio yang terluka, Reiko pun berkata kalau ia akan segera mengakhiri ini semua. Ushio yang dibantu Masaki pun mengejar Reiko sampai ke rumahnya. Tak lama Reiko pun mencoba bunuh diri dengan melompat dari atas rumahnya. Beruntung Ushio dan Masaki masih sempat menyelamatkan gadis tersebut. Reiko bilang ia harus segera menemui ayahnya, tapi Masaki berkata ia tak akan pernah melepaskan Reiko. Dan setelah mendapat ceramah no jutsu dari Ushio, akhirnya Reiko pun memutuskan untuk tetap hidup. Namun hal itu membuat ayah Reiko marah dan membawa putrinya bersama Masaki untuk masuk ke dalam lukisan. Ushio mencoba menyelamatkan keduanya walau akhirnya ia pun ikut tertangkap juga. Melihat Ushio akan dibawa oleh ayah Reiko, Tora yang ada di sana juga menyuruh Ushio memohon seperti sebelumnya. Tapi Ushio tak memohon dan akhirnya masuk ke dalam lukisan. Tak diduga, walau Ushio tak memohon padanya, Tora tetap mau menyelamatkan Ushio dan menariknya keluar dari lukisan. Setelahnya, Tora masuk ke dalam lukisan dan melukai wajah ayah Reiko, membuatnya melepaskan putrinya dan juga Masaki. Tora menyuruh Ushio menusuk lukisannya, tapi saat Ushio akan melakukan itu, Reiko malah menghalangi membuat Ushio tak sengaja menusuknya. Tapi beruntung ternyata tombak hewan buas sama sekali tak berpengaruh pada manusia. Dan akhirnya Ushio berhasil menghancurkan lukisan tersebut. Setelah itu, roh ayah Reiko pun kembali ke dalam wujud manusia dan berpesan agar Reiko menemukan kebahagiaannya. Setelah ayah Reiko pergi, lukisan yang tadi terlihat seram pun berubah menjadi sebuah lukisan yang indah. Masaki lalu menanyakan tentang Tora dan perubahan wujud Ushio yang udah dilihatnya. Tapi Ushio bilang ia akan menjelaskannya nanti dan pergi sambil mengejar Tora. Lalu part 1 pun selesai. Oke, karena videonya udah habis, gue gak undur-undur dan gak yakin movie pamit.